Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kali ini kita akan ngebrew kopi menggunakan origami yang plastik. O2-nya kayaknya belum ada, tapi it's pretty good. Gua personally udah bawa ini keliling-keliling kebon dan expo dan lain-lain selama beberapa bulan, jadi udah lumayan sering pakai. Warnanya sih nggak luntur-luntur ya, so far jarang dicuci padahal, cuma dibilas-bilas doang. Tapi so far it's been pretty good. Gue selalu in general lebih suka yang plastik dibanding bahan-bahan kayak glass atau keramik karena tahan banting. Cuman kalau yang ini nggak tahu bakal tumpul apa enggak ya. Tapi kalau luarnya tumpul sih nggak masalah, yang penting dalamnya masih oke. Secara geometri mirip dengan yang keramik, kita nggak ada perbandingannya sayangnya. Cuman si ulir-ulirnya ini nih lebih divine gitu, si sudut-sudutnya ini lebih jelas. Kalau yang keramik agak-agak tumpul atau agak susah mungkin ya, karena itu pakai si keramiknya lebih susah untuk di mold. Si yang plastik ini secara finishing kelihatan lebih bagus, tapi secara ukuran sih sebenarnya sama aja. Terus sayangnya si origami ini datangnya nggak pakai dudukannya, jadi kita colong punya dari Hario Mugen kalau nggak salah. Jadi biasanya gue travel kayak gini nih, bawa si ininya, dudukannya, terus bawa origaminya. Cuman sayangnya kalau yang ini dia agak goyang-goyang gitu. Jadi mungkin kalau kalian punya origami sebelumnya bisa pakai yang itu, atau dudukan-dudukan yang lain mungkin bisa dicoba juga. Terus secara paper filter, optionnya ada beberapa sebenarnya. Bisa pakai ini, si Kalita 185. Jadi dia flat bottom ketemu flat bottom. Atau my personal favorite adalah pakai paper filter si yang no brand. Jadi gue personally lebih suka no brand karena dia turunnya lebih cepat, jadi secara extraction lebih bisa dikontrol karena kita tinggal mainin speednya dari pouring apa dari grind size saja. Cuman jeleknya adalah ini nggak pas 100% gitu ya. Jadi apalagi no brand lumayan lemes-lemes gitu paper filternya, jadi biasanya gue selalu digunting dulu kalau bawa gunting. Kalau nggak bawa gunting ya udah taruh aja gini dan just brew gitu. Agak-agak kurang sempurna dikit nggak apa-apa karena kita nggak kompetisi, kita cuma bikin kopi pagi-pagi doang. Tapi kalau mau niat digunting, jadi fitnya lebih pas. Oke, jadi kita akan bikin satu kopi. Panasin air dulu. Oke, H2O++. Kopi api ya. Iris aja, Iris Estate Enigma Natural Carbonic Maceration. Jadi Iris Estate nih kebun kopinya, ini udah kita sasetin by the way. Kebun kopinya Jameson Savage sama Sasa Sestic. Jadi Project Origin sama Vinca Deborah collab bikin farm di Volcan Chiriqui, actually nggak di Bukete, namanya Iris Estate. Kebetulan ini Enigma, ini panen pertama mereka yang viable. Jadi setelah 7 tahun dikembangin, ini panen pertamanya. Oke, kita gunting sasetnya. Terus ini kalau nggak salah 15 gram. Si kopi ini yang ngerus Archers namanya, roastery di Dubai. Kebetulan roasternya orang Indonesia. Oke, 15 gram kali berapa ya? Pokoknya airnya 240 deh, berapapun itu. Nah, kebetulan karena kita pakai si no brand paper filter ini, kan dia turunnya lumayan cepat. Itu kita bisa pakai grind size yang lumayan halus. Jadi grind size halus, akhirnya bisa agak panas, terus turunnya cepat. Jadi target kita
15 detik atau 2 menit 30. Itu kita akan pakai grind size yang lumayan fine. Kalau di grinder ini di IK mungkin itu sekitar nomor 6,5 sampai 7. Kalau di Comandante biasa gue pakai traveling itu kliknya 15, jadi lumayan fine nih. Alright, let's do this. Oke, kita udah grind 15 gram. Kita dudukin si ininya. Kebetulan hari ini ada gunting, jadi kita akan gunting dulu supaya pas, supaya dia nggak ngeleot-ngeleot. Guntingnya sih kalau bisa serapi mungkin ya, tapi gue orangnya kurang rapi, jadi ya sudahlah, sekenanya aja. Yang penting lumayan lumayan rata dari kiri ke kanan, terus juga ukurannya supaya pas, jadi ntar pas dituang si paper filternya nih nempel ke dinding, biar dia airnya nggak kemana-mana, nggak ada lipatan-lipatan yang aneh, jadi extractionnya agak lebih bagus like this. Terus biasanya kalau pakai ini gue jarang di rinse. Kenapa? Karena kertas udah nggak ada bau, terus disimpannya di plastik juga, jadi nggak ada debu yang masuk-masuk. Kita akan langsung, menurut gua sih kalau pakai paper filter ini yang nggak di rinse, kopinya lebih ada lebih ada sweetness lebih tinggi, lebih ada bodinya juga, jadi oke untuk nggak dicuci. Oke, jadi tadi kita barusan bikin sarang burung. Ini natural carbonic maceration. Biasanya kalau nggak pakai no brand dan origami, gue akan temperaturnya 90 derajat rendah. Tapi karena ini kita mau agak cepet, kita akan pakai 94 derajat. Habis itu kita blooming dan pour 2 kali. Bloomingnya 2 kali lipat beratnya, jadi 30. Untuk kita rilis carbon dioxide yang ada di kopi ini. Kebetulan roastnya lumayan light, jadi ntar di belakang kita akan agitasi supaya dia ekstraksinya agak lebih tinggi dikit. Oke, jadi kita totalnya 240, jadi kita akan tuang 105 dan 105. Jadi kita tuang sekarang 105. Tuangnya ini karena nggak ada ulirnya bisa zigzag. Kenapa zigzag? Karena menurut gua itu bisa breaking clumps, kan kadang-kadang suka ada clumpsnya nih kopi-kopinya. Itu lebih gampang ke break kalau dia zigzag. Terus juga menurut gua sih lebih gampang kontrol untuk pouring speednya dibanding spiral-spiral itu. Oke, kita tunggu sampai airnya udah agak habis. 115. Habis itu kita zigzag lagi sampai 240 gram. Target tuangnya waktu dia 1 menit 30 itu sudah selesai. Oke. Tunggu beberapa saat, sekitar 3-5 detik. Habis itu kita akan aduk 1, 2, 3, 4, 5. Aduk ini tujuannya ada beberapa ya. Ada yang supaya, yang pertama supaya nggak ada coffee ground yang ketinggalan di samping-samping. Tapi yang kedua juga supaya si ekstraksinya ini bisa lebih tinggi. Karena kan kita ekstraksinya cepat, terus juga si geometri origaminya bikin ekstraksi itu lumayan cepat. Jadi kita mau agitasi, temperaturnya ditinggiin supaya dia terekstraksi dengan lebih baik. Oke, sudah selesai. Di 2 menit 20 tadi kelarnya. Kita
ambil gelas. Smells like natural geisha. Kita ya. Nice. Jadi manis, terus juga floral. Ada kayak grilled pineapple gitu rasanya, jadi bukan pineapple yang asam tapi yang udah manis karena di grill. Terus secara karakter rasa sih sebenarnya mirip dengan V60, nggak beda jauh, clarity, structure. Tapi ini karena dia bolongannya lebih gede di bawah sehingga menyerupai flat bottom gitu ya, nggak sekecil V60. Jadi secara control flow itu bisa diatur. Apalagi kita pakai no brand yang memang lebih cepat. Kalau kalian pakai ini, itu bisa lebih menyerupai flat bottom lagi, karena ini beneran kertasnya flat bottom, nggak ada kerucut. Cuman kalau yang Kalita, gue agak kurang sukanya karena suka banyak yang coffee ground ketinggalan di samping. Jadi personally lebih suka no brand, tapi kalau kalian mau pakai ini pun juga bisa. Overall, it's really nice. I use it all the time. Belakangan ini setiap kali travel selalu bawa origami. Jadi ya, durable, warnanya lucu, terus apalagi ya, ringan, really nice, nggak ribet-ribet banget. Jadi ya, kalau ada yang udah nyobain, let me know. Atau kalau yang belum nyobain, also let me know. Kira-kira mau apa ya yang mau diulik-ulik lagi nih dari si origami atau dripper lainnya. Oke, I'll see you on the next episode. Ciao!